Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah penulisan akademik di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Di topik ke-6 ini, kita akan mempelajari bagaimana teknik penulisan atau menulis untuk diterbitkan di media massa. Baik teman-teman, di topik ke-6 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan teknik penulisan di media massa. Yang pertama, kita akan belajar akan mempelajari jenis-jenis tulisan yang ada di media massa. Apa saja bentuk-bentuk atau format-format yang ada yang biasa diterbitkan di media massa. Kita perlu mengetahui ini agar kita bisa menyesuaikan tulisan kita dengan jenis-jenis tulisan yang biasa diterbitkan di media massa. Selanjutnya juga kita akan belajar terkait dengan artikel ilmiah populer. Apa itu artikel ilmiah populer? Nanti kita akan pelajari. Secara garis besar, artikel ilmiah populer ini adalah sebutan untuk tulisan yang memang ditujukan untuk diterbitkan di media massa. Kita biasa menyebutnya dengan artikel ilmiah populer. Apa itu artikel ilmiah populer? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian bagaimana teknik penulisannya, itu akan kita pelajari pada topik 6 ini. Yang terakhir adalah terkait dengan pemilihan media massa. Bagaimana kita memilih media massa yang sesuai dengan topik tulisan kita, atau bagaimana kita memilih media massa kemudian membuat tulisan yang dapat diterbitkan di media massa tersebut, agar tulisan kita dapat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa diterbitkan di media massa tersebut. Baik, yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis tulisan yang ada di media massa. Mungkin teman-teman sudah sering sekali, mungkin ada beberapa yang suka membaca koran, membaca media online yang ada di internet, yang ada di media cetak dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis tulisan yang biasa teman-teman baca. Ada jenis tulisan yang disebut dengan berita atau news. Ini adalah yang sering kita baca, berita-berita yang ada di koran, di media online. Ada juga fitur, ada opini, kolom, editorial, dan surat membaca. Ini adalah bentuk-bentuk umum atau bentuk-bentuk jenis tulisan yang memang ada di media massa. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada jenis lain yang menjadi ciri khas dari media tersebut, tetapi secara umum adalah 6 bentuk ini yang menjadi ciri khas dari media massa. Ada berita, fitur, opini, kolom, editorial, dan surat membaca. Kita akan bahas satu persatu apa saja jenis tulisan ini, apa yang biasa diterbitkan, contoh-contoh judulnya itu seperti apa. Kita akan pelajari satu-satu di sini. Yang pertama adalah berita atau news. Berita ini, bentuk tulisan yang ada di berita ini biasanya adalah berupa fakta. Fakta tentang apa? Biasanya di dalam berita ini adalah fakta tentang sebuah peristiwa. Bisa peristiwa, bisa pendapat seseorang, bisa juga hasil penelitian atau data-data yang memang menarik untuk diungkap kepada masyarakat. Agar fakta tersebut dapat dipercaya oleh pembaca, di dalam berita itu sangat penting aspek dari sebuah sumber. Artinya kita harus mempunyai referensi yang kuat terhadap sumber berita yang akan kita sampaikan. Bisa misalkan sumbernya itu adalah artikel ilmiah, bisa berupa hasil wawancara kita terhadap suatu tokoh, atau bisa juga berita ini merupakan data yang kita ungkap ke masyarakat, seperti itu. Kelengkapan dari berita ini dapat kita lihat dari 5W1H. Maksudnya 5W1H itu adalah berita tersebut akan dikatakan bagus jika mengandung 5W1H ini. 5W1H ini adalah what, when, where, why, who, dan H-nya itu adalah how. Jadi apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan itu terjadi, di mana, kenapa, dan bagaimana itu terjadi. Itu biasa adalah aspek-aspek yang ada yang ditulis di dalam sebuah berita. Teknik penulisannya di dalam berita biasanya menggunakan teknik piramida terbalik. Teknik piramida terbalik itu, kalau kita gambarkan piramida itu
Piramida terbalik itu seperti ini ya. Jadi maksudnya piramida terbalik adalah dia dimulai awal-awal tulisan itu dengan kalimat-kalimat yang general atau umum. Umum ya. Di sini umum. Semakin ke bawah atau semakin lanjut tulisan itu semakin mengkerucut. Artinya adalah semakin khusus, semakin spesifik dari peristiwa itu atau dari berita tersebut. Ini adalah teknik penulisan berita. Biasanya seperti itu, umumnya menggunakan teknik seperti itu. Contoh-contoh misalkan di sini ada beberapa contoh judul-judul berita yang sedang hangat sekarang. Misalkan, polisi siapkan 100.000 personil jelang libur panjang. Berita ini menjelaskan atau menyampaikan bahwa kegiatan kepolisian dalam menyiapkan personil untuk libur panjang. Ini adalah sebuah berita, sebuah peristiwa. Ada juga kebakaran gedung kejaksaan di Jakarta Selatan misalkan. Seperti itu. Ada juga berita yang menarik saya baca, saya ambil judulnya di sini. Jokowi minta pengusaha milenial jadi penggerak produk dalam negeri. Sumbernya apa? Sumbernya adalah hasil wawancara dengan Pak Jokowi. Jadi hasil wawancara wartawan dengan Pak Jokowi mengenai pengusaha milenial yang jadi penggerak produk dalam negeri. Seperti itu. Ini adalah yang pertama, bentuk jenis dari tulisan media massa yang paling banyak, yang paling dominan di media massa adalah news atau berita. Yang kedua, salah satu bentuk di dalam tulisan media massa itu juga ada namanya fitur. Fitur ini apa? Fitur ini sejenis berita. Sama dengan berita, terkait dengan peristiwa, terkait dengan sebuah kejadian, terkait dengan sebuah event. Tetapi ciri khas dari fitur ini adalah, kekhasannya adalah penulis menggunakan gaya bahasa sastra. Hampir ada sentuhan-sentuhan gaya bahasa sastranya di dalam fitur ini. Teknik penulisan fitur ini biasanya menggunakan bentuk piramida. Kalau tadi berita itu menggunakan piramida terbalik, artinya dari umum ke khusus. Kalau di teknik fitur ini biasanya menggunakan bentuk piramida, artinya adalah dari hal-hal yang khusus kemudian menuju ke hal-hal yang umum. Dimulai dari hal-hal yang kurang penting menuju ke hal-hal yang paling penting untuk dibahas. Bahan-bahan yang digunakan biasanya berita-berita atau isu-isu yang terpilih terkait dengan yang mengandung atau yang menarik minat pembaca untuk menulis tulisan tersebut. Itu adalah fitur. Terakhir, di dalam fitur ini aspek yang perlu diperhatikan adalah interpretasi dari penulis. Karena kalau hanya menyampaikan berita saja itu namanya berita. Tapi kalau fitur ini ada sentuhan-sentuhan dari penulis. Misalkan ada interpretasi dari penulis, bagaimana penulis membuat pembaca larut ke dalam ceritanya tersebut atau kisahnya tersebut. Jadi ada deskripsi dan ada sentuhan-sentuhan gaya sastranya. Contohnya misalkan di sini saya memberikan contoh kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest. Ini adalah bentuknya fitur. Kalau mungkin di dalam bentuk berita biasa mungkin judulnya si A telah berhasil mendaki gunung Mount Everest. Itu mungkin judul kalau berita biasa. Tapi kalau di dalam fitur itu mungkin judulnya bisa seperti ini, kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest. Mungkin di dalamnya bagaimana penulis menggambarkan proses si pendaki ini, bagaimana dia mengalami hal-hal yang ketika di perjalanan dengan gaya-gaya bahasa dia yang lebih mengedepankan gaya bahasa sastra seperti itu. Agar menarik pembaca untuk membaca tulisan ini. Si pembaca menjadi larut di dalam tulisan fitur ini. Baik, yang ketiga, bentuk jenis tulisan yang ketiga yang biasa ada di media massa itu adalah opini. Dari katanya saja kita sudah bisa menerka bahwa opini ini adalah gagasan seseorang atau pemikiran seseorang atau hasil dari renungan seseorang terhadap suatu permasalahan. Dia sajikan dalam bentuk tulisan, kemudian dia terbitkan di dalam media massa. Opini adalah buah pikiran penulis, bukan imajinasi.
Bahan-bahan yang digunakan biasanya adalah hasil penelitian, karya ilmiah, pengamatan lapangan si penulis, hasil dia melihat di sekitar lapangan, di sekitar masyarakat seperti itu. Dan berita-berita yang terkemuka di media massa. Itu adalah opini. Opini ini biasanya di dalam tulisannya tersebut tidak hanya mengemukakan permasalahan saja, tapi juga mengemukakan bagaimana cara permasalahannya. Sini saya mengambil beberapa contoh topik atau judul yang ada di beberapa media online. Misalkan saya highlight di sini, nasib Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Cipta Kerja. Si penulis di sini ingin memberikan pandangan dia bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Badan Usaha Milik Desa. Apa aspek positifnya, apa aspek negatifnya. Itu dia jelaskan. Dan bagaimana dia memberikan pemecahan masalah terhadap aspek negatifnya. Mungkin dia memberikan masukan bagaimana undang-undang seharusnya atau seperti apa. Itu adalah bentuknya opini. Ada juga yang kedua, misalkan di sini Omnibus Law Cipta Kerja dalam bidang agraria. Ada juga plus minus reshuffle kabinet di masa pandemi. Setiap orang mungkin punya opini sendiri. Tapi opini di sini adalah opini si penulisnya. Bagaimana si penulisnya melihat atau memandang reshuffle kabinet di masa pandemi ini. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu adalah dari segi sudut pandang penulis. Seperti itu. Yang selanjutnya, jenis tulisan yang ada di dalam media massa itu dinamakan dengan kolom. Kolom ini hampir sama dengan opini, tapi memang di beberapa media menggunakan namanya kolom. Pada dasarnya kolom ini hampir sama dengan artikel, tetapi penulisannya lebih banyak disadarkan pada fakta yang mencuat. Biasanya di dalam kolom ini menggunakan ilustrasi, baik itu berupa data ataupun sebuah fakta, gambar fakta atau sebuah fiksi atau karikatur seperti itu ya. Ciri khas di dalam kolom ini menekankan pada aspek kekritisan terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu isu. Isinya bisa menunjukkan sebuah persoalan, bisa juga dengan cara mengatasinya. Jadi kalau opini tadi biasanya disertai cara mengatasinya. Dia mengemukakan gagasannya, kemudian dia menyampaikan juga pandangan dia harusnya seperti apa. Tapi kalau di kolom ini biasanya hanya menunjukkan persoalan dan tidak selalu menunjukkan cara mengatasinya seperti apa. Di media cetak biasanya disebut juga dengan istilah catatan. Di kolom ini di media cetak biasa juga disebut dengan istilah catatan ya. Berikut ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk kolom yang ada di media massa. Judul-judulnya seperti ini. Misalkan pandemi COVID-19, pentingnya ketersediaan air bersih dan pangan lokal. Susu apa yang paling ramah lingkungan? Ini hasil riset ahli. Benarkah arsitek bertanggung jawab atas kemacetan kota? Ini adalah contoh-contoh judul yang ada biasanya di kolom media online. Yang selanjutnya, yang sangat mungkin banyak ditemui di dalam media-media cetak, itu dinamakan, atau media online itu dinamakan editorial. Teman-teman mungkin pernah mendengar editorial media Indonesia, dan lain sebagainya. Editorial ini adalah salah satu jenis tulisan yang biasa diterbitkan di media cetak atau media online. Apa itu editorial? Editorial hampir sama dengan kolom, bedanya hanya penulisnya saja. Biasanya editorial ini ditulis atau dibuat oleh tim redaksi atau seorang yang ada di tim redaksi sebuah media massa. Jadi redaksi, intinya editorial itu adalah sikap suatu redaksi media massa atau empati dari suatu redaksi, empati dari satu media massa terhadap suatu permasalahan atau terhadap suatu isu yang sedang mengemuka di masyarakat. Misalkan sekarang sedang ada isu pilkada serentak di masa pandemi. Kira-kira dari tim redaksinya itu punya sikap seperti apa? Nah, ketika si redaksi memberikan sikap atau memberikan empati pandangannya terhadap permasalahan pilkada serentak ini, maka itu dinamakan dengan editorial. Editorial media massa tersebut. Itu dinamakan editorial. Ini adalah beberapa judul editorial yang sudah saya yang sudah saya screenshot dari media online. Dari salah satu media online, contoh judulnya adalah Bukan Negara Instruksi.
Jadi isu yang diangkat di sini ada terkait dengan cuti bersama pegawai. Cuti bersama pegawai negeri sipil di masa pandemi seperti ini, di masa pandemi seperti ini, dan ketika ada satu cuti libur dan ada juga cuti bersama. Jadi harinya sangat panjang sekali. Di sini si editorialnya mengatakan bukan negara instruksi. Saya kurang tahu isinya seperti apa, tapi judulnya seperti ini. Yang kedua juga ada di sini salah satu contohnya adalah isu-isu krusial seputar vaksin. Sekarang juga sedang mencuat isu-isu terkait dengan vaksin corona. Jadi editorial di sini mungkin ingin memberikan sikapnya atau pernyataannya ataupun hasil analisisnya terkait dengan vaksin ini. Dia memberikan judul isu-isu krusial seputar vaksin. Di sini juga ada salah satu contohnya lagi, tonggak menyetop kekerasan di Papua. Intinya adalah editorial ini sebuah tulisan yang merupakan sikap, hasil analisis atau empati redaksi dari suatu media massa terhadap permasalahan yang sedang mencuat di masyarakat. Terakhir, jenis tulisan yang ada di media massa itu biasanya dinamai dengan surat pembaca. Surat pembaca ini ditulis oleh orang di luar redaksi, orang di luar tim redaksinya. Isinya biasanya berupa pendapat, fakta, laporan, atau hanya sekedar keluhan. Misalkan si pembaca mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari salah satu perusahaan milik negara misalkan. Dia menulis sebuah keluhan di surat pembaca ini. Itu boleh. Jadi salah satu jenis tulisan yang biasa dimuat di media massa itu ini, keluhan-keluhan, fakta atau laporan dari masyarakat. Untuk apa surat pembaca ini? Biasanya surat pembaca ini digunakan untuk ruang interaktif baik antar pembaca media massa tersebut ataupun antar pembaca dengan awak media. Ini saya coba screenshot salah satu media online yang menyediakan suara pembaca. Ini adalah di detik.com. Di sini kita bisa lihat salah satu judul tulisan pembacanya. Transaksi dibatalkan sistem limpahan dana di JDID dipersulit. Oke, ini dia menghadapi permasalahan di JDID, salah satu marketplace. Di sini juga KPR BTN lunas sejak tahun 2014, sertifikat belum diterima. Ini juga keluhan juga. Update histori pengiriman JNT tidak sesuai, customer yang dirugikan. Jadi ini bentuknya adalah bentuknya adalah tulisan-tulisan pembaca terkait dengan keluhan, terkait dengan laporan yang dialami pembaca tersebut terhadap sebuah permasalahan atau terhadap sebuah pelayanan publik. Baik, itu tadi sudah kita pelajari jenis-jenis penulisan yang ada di dalam media massa. Jadi kita sudah pelajari satu persatu, ada yang dinamakan berita, news, ada juga fitur, ada juga opini, kolom, ada surat pembaca, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis tulisan yang ada di media massa. Di dalam teknik penulisannya, biasanya penulisan-penulisan yang dikhususkan untuk media massa itu dinamakan dengan artikel ilmiah populer. Jadi saya coba menelusuri referensi terkait dengan penulisan media massa. Yang saya temukan, kata-kata yang digunakan itu adalah artikel ilmiah populer. Maksudnya adalah sebuah artikel yang biasa diterbitkan di media massa. Kenapa dikatakan populer? Karena di dalam artikel ini biasanya menggunakan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, yang sedang banyak diperbincangkan di masyarakat. Makanya dinamakan artikel ilmiah populer. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena biasanya artikel-artikel yang dimuat di media massa yang berasal dari masyarakat ini adalah artikel-artikel yang memang menggunakan teknis penulisan ilmiah, tidak berupa fiksi, tidak berupa imajinasi, tetapi tulisannya memang ilmiah, akademis gitu, seperti itu ya. Baik, kita akan pelajari lebih jauh bagaimana penulisan artikel ilmiah populer. Dari segi istilah, artikel ilmiah populer ini di dalam media massa dikenal dengan istilah
opini atau karya tulis ilmiah atau opini, pendapat, gagasan pribadi. Itu adalah beberapa istilah lain terkait dengan artikel ilmiah populer ini. Jadi artikel ilmiah populer ini adalah sebuah tulisan yang dibuat dengan gaya bahasa yang populer atau gaya bahasa media atau gaya bahasa jurnalistik. Untuk apa? Untuk dimuat di media massa, seperti contohnya adalah surat kabar, majalah, tabloid, media online, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer. Ruang lingkupnya mencakup beberapa hal, misalkan terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Dan juga artikel ilmiah ini mempunyai karakteristik tertentu yang biasa digunakan dalam teknik penulisannya, misalkan gaya bahasanya lugas, mudah dimengerti oleh publik, kritis, dan tidak terlalu jelimet ya, tidak terlalu banyak rumus-rumus dan statistika hitung-hitungan seperti itu. Itu adalah karakteristiknya. Baik, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan artikel ilmiah populer. Jadi intinya artikel ilmiah populer ini adalah sebuah opini, sebuah kolom mungkin di dalam media massa, di mana bentuk tulisannya adalah lebih kepada artikel yang memang disusun secara ilmiah, namun mengangkat isu-isu yang sedang berkembang atau isu-isu yang hangat yang sedang berkembang di masyarakat. Kita akan pelajari karakteristik apa yang ada di dalam penulisan artikel ilmiah populer ini. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena ini berkaitan dengan tugas kita, salah satu proyek kita untuk UTS. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa mempublikasikan, bisa menerbitkan sebuah artikel yang dipublish di media massa. Jadi sekarang kita akan pelajari bagaimana karakteristik penulisan yang biasa diterima di media massa. Agar apa? Agar tulisan kita dapat diterima oleh media massa. Agar tulisan kita mempunyai kesempatan untuk diterbitkan. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan penulisan kita, perlu menyesuaikan gaya bahasa penulisan kita, perlu menyesuaikan susunan bahasa yang kita gunakan yang sesuai dengan keinginan media massa, yang sesuai dengan karakteristik penulisan yang dikehendaki oleh media massa untuk diterbitkan. Ada 6 karakteristik dari penulisan artikel ilmiah populer. Yang pertama aktual, bahasanya lugas, novelty itu kebaruan, idenya orisinil, tidak terlalu teoritis, dan padat isi. Ini adalah karakteristik umum dari artikel ilmiah populer. Kita akan bahas satu persatu dari aspek-aspek ini. Yang pertama, salah satu yang paling terpenting di dalam artikel ilmiah populer yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pahami adalah karakteristik tulisan artikel ilmiah populer itu adalah aktual. Apa yang dimaksud aktual itu? Aktual itu adalah satu di dalam kebenarannya ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi peristiwa atau permasalahan yang memang sedang terjadi. Bukan suatu permasalahan yang kita buat-buat sendiri, bukan suatu permasalahan yang kita ada-adakan, tetapi ini benar-benar terjadi di masyarakat. Isu-isunya benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, suatu tulisan dikatakan ilmiah populer kalau dia mengangkat isu yang sedang current saat ini. Kalau dia mengangkat current isu yang ada di masyarakat saat ini. Kalau misalkan dia mengangkat topik yang itu benar-benar terjadi tetapi bukan merupakan current isu, itu tidak dinamakan aktual. Jadi misalkan Anda membahas sebuah topik, misalkan tulisan membahas Piala Dunia sepak bola misalkan saat ini. Apakah itu benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Misalkan Piala Dunia sepak bola, tetapi itu tidak current. Tidak yang menjadi diperbincangkan saat ini. Kapan itu menjadi current? Mungkin nanti ketika ada pelaksanaan Piala Dunia. Itu menjadi sebuah current issue. Itu benar-benar terjadi dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Seperti itu. Contohnya di aktual ini intinya adalah tulisan tersebut harus benar-benar terjadi, peristiwanya harus benar-benar terjadi, isunya benar-benar terjadi dan sedang current saat ini. Itu dinamakan dengan aktual. Apakah tulisan Anda yang sedang Anda buat sekarang adalah current issue?
Kalau tidak, silakan perbaiki lagi ya. Tapi tulisan Anda sebaiknya kalau ingin diterbitkan di media massa harus yang aktual, harus yang memang benar-benar terjadi dan current isunya saat ini. Contohnya misalkan di sini saya highlight beberapa Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah current isu mungkin yang sudah terjadi beberapa kebelakangan hari ini ya. Bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini? Adanya demo, adanya pandangan dari beberapa orang, pandangan dari pemerintah, pandangan dari pengusaha, pandangan dari buruh seperti apa. Itu adalah current isu saat ini. Ada juga distance learning, pembukaan kembali zona sekolah di zona kuning misalkan. Itu ditanggapi berbagai ditanggapi berbagai macam oleh masyarakat. Ada yang mengatakan pembukaan sekolah di zona kuning itu boleh-boleh saja karena memang mereka tidak bisa efektif dalam melaksanakan distance learning PJJ ini. Ada juga sebagian yang concern terhadap kesehatan, yang terhadap pandemi ini. Mereka mengatakan pembukaan sekolah di zona kuning ini tidak baik seperti itu. Ini adalah current isu yang ada, yang aktual saat ini. Yang kedua, salah satu karakteristik penulisan artikel ilmiah populer itu artikel ilmiah populer itu menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas itu maksudnya adalah bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang tidak mengalami perubahan dari makna aslinya. Jadi konsep awalnya mudah dipahami pembaca, tidak bertele-tele, menyebabkan gagasan yang tersampaikan menjadi bias, tidak menulis kata yang menimbulkan makna ganda sehingga pembaca menjadi bingung. Lugas itu artinya adalah mudah dipahami oleh pembaca, tidak bertele-tele dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Baik. Yang ketiga, yang perlu diketahui dari karakteristik tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan yang mengandung novelty atau kebaruan. Baru dalam hal apanya? Tulisan yang baru itu dikatakan baru ketika dia memuat beberapa hal. Misalkan baru itu dikatakan baru ketika dia mengambil sudut pandang yang baru yang belum pernah ditulis sebelumnya. Misalkan di dalam tulisan-tulisan di media massa, kebanyakan penulisan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu biasanya menggunakan sudut pandang buruh misalkan. Sudut pandang buruh, sudut pandang pengusaha. Misalkan Anda melihat masih belum ada yang menggunakan sudut pandang dari pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tujuan dari pemerintah itu untuk mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk apa? Mungkin Anda melihat kesempatan itu. Anda mungkin mencoba menulis suatu tulisan opini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dari sudut pandang pemerintah. Untuk apa pemerintah mengeluarkan undang-undang ini? Maksudnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Isinya apa saja menurut pemerintah? Seperti itu. Itu adalah sudut pandang yang mungkin belum ditulis oleh penulis sebelumnya. Itu. Jadi kebaruan ini salah satunya adalah dari segi sudut pandangnya. Sudut pandang bagaimana kita melihat sebuah permasalahan. Yang kedua, suatu tulisan dikatakan mempunyai novelty atau kebaruan juga bisa dari segi metode atau konsep baru. Misalkan Anda melihat sebuah permasalahan, kemudian Anda menggunakan konsep yang baru untuk mencoba mencari pemecahan permasalahannya. Itu adalah salah satu bentuk kebaruan atau novelty dari tulisan artikel ilmiah populer. Yang selanjutnya, yang paling penting di dalam tulisan artikel ilmiah populer itu harus mengangkat ide yang orsinil. Orsinil ini adalah hasil pemikiran kita sendiri, hasil analisis kita sendiri. Bukan kita melihat satu artikel yang bagus di tempat lain, kemudian kita tulis kembali menggunakan bahasa kita, kemudian diterbitkan di media massa. Itu tidak orsinil. Orsinil ini artinya adalah hasil pemikiran kita sendiri, hasil kita membaca berbagai artikel, membaca berbagai berita, melihat lapangan, kemudian kita mencernanya dan menuliskan ide gagasan kita di dalam sebuah tulisan artikel ilmiah yang populer seperti itu. Yang selanjutnya, karakteristik tulisan artikel ilmiah populer itu tidak terlalu teoritis. Mungkin kita sebagai akademisi, kita sebagai mahasiswa mungkin lebih banyak menggunakan
Di kampus kita lebih banyak ketika membuat artikel, ketika membuat esai, ketika membuat tugas kita lebih banyak menggunakan kata-kata yang teoritis. Kita menggunakan teori-teori akuntansi, kita menggunakan teori-teori ekonomi, kita menggunakan teori-teori keuangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam artikel ilmiah populer ini, salah satu kaidahnya adalah kita tidak terlalu menggunakan teori-teori teoritis, kaidah teori yang terlalu dalam. Seperti itu. Kenapa kita tidak boleh menggunakan teoritis yang terlalu teoritis? Karena memang harus kita pahami bahwa media massa itu atau pembaca media tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pendidikannya hanya sampai S1, ada yang mungkin pendidikannya hanya sampai SMA, bahkan mungkin para pembaca itu ada yang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Itu memungkinkan dalam membaca media massa tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengambil sebuah teori, kita tidak terlalu teoritis gitu, tetapi menyampaikannya dalam kata-kata yang lugas, kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi tidak terlalu teoritis. Jadi penggunaan rumus yang rumit dan teori-teori yang terlalu mendalam itu tidak dianjurkan dalam penulisan artikel ilmiah populer. Bukan tidak boleh, tetapi tidak terlalu teoritis ya. Jadi kalaupun kita mengambil sebuah teori atau sebuah konsep, kita boleh, tetapi itu lebih ditekankan kepada implementasinya dan implementasi atau penerapannya di satu lembaga, satu perusahaan, di lingkungan masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi intinya tulisan artikel ilmiah populer ini tidak terlalu teoritis, tidak seperti kita menulis skripsi, tidak seperti kita menulis tesis atau disertasi. Bahasanya itu lebih lugas, dan bahasa ini itu kita tujukan agar bisa dipahami oleh pembaca-pembaca yang memang mempunyai background pendidikan yang berbeda-beda. Jadi meskipun kita menyampaikan sebuah teori keuangan, misalkan sebuah teori akuntansi yang sedang current saat ini, si pembaca bisa paham gitu. Jadi meskipun kita menunjukkan sebuah teori, kita tidak terlalu teoritis. Untuk apa? Agar si pembaca bisa paham dengan tulisan yang kita sampaikan, dengan ide yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, kaidah dari penulisan artikel ilmiah populer itu adalah harus padat isi. Jadi kolom dari sebuah media ini kan terbatas ya. Banyak sekali berita-berita yang harus diterbitkan dari media massa setiap harinya itu. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat harus benar-benar padat isi. Itu agar dapat dimuat. Kalau kita terlalu bertele-tele, terlalu banyak pembahasan, itu menjadi kecil kemungkinannya untuk diterbitkan di media massa. Karena memang yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh para redaksi itu adalah yang benar-benar padat isi. Tulisannya sedikit tetapi mencakup analisisnya tajam, mencakup beberapa hal yang memang sedang isunya sedang current saat ini. Seperti kita pernah bahas bahwa tulisan yang ada di media massa itu berkisar antara 700 dan 1000 kata, baiknya seperti itu ya. Tapi ini juga kembali kepada media massanya tersebut. Apakah dia membatasi hanya 700 kata atau apakah dia membatasi sampai 1000 kata, itu tergantung dan kembali kepada preferensi dari media massa tersebut. Tetapi rata-ratanya umumnya adalah 700 sampai dengan 1000 kata. Jadi di dalam aspek karakteristik tulisan ini, artikel ilmiah populer harus padat isi. Artinya tulisan tersebut harus langsung menyentuh persoalan yang dibahas atau diulas, dan penulis tidak boleh berpanjang-panjang bercerita. Jadi to the point, tetapi memang analisisnya tajam dan memang padat isi. Baik, itu tadi sudah kita bahas bagaimana atau kaidah-kaidah seperti apa dari tulisan artikel ilmiah populer. Bagaimana kita menyesuaikan tulisan kita dengan karakteristik artikel ilmiah populer agar artikel kita dapat diterbitkan di media massa,
agar tulisan kita eligible untuk diterbitkan di media massa. Jangan sampai kita sudah capek-capek menulis, ternyata apa yang kita tulis itu tidak sesuai dengan karakteristik tulisan yang biasa diterbitkan di media massa. Itu menjadi tidak efektif penulisannya ya. Kalau memang tujuan kita untuk diterbitkan di media massa. Jadi kita harus mempelajari karakteristik tersebut dan menerapkannya di dalam tulisan kita yang jadi proyek kita saat ini, yaitu menulis artikel untuk diterbitkan di media massa. Tadi kita sudah bahas bahwa karakteristiknya adalah dia memiliki kebaruan, aktual, artinya aktual itu current isu yang ada saat ini, isinya harus padat isi, tidak bertele-tele, menggunakan bahasa yang lugas, yang mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Kalau tadi yang terkait dengan karakteristiknya, saat ini selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah populer. Tahapan-tahapannya seperti apa saja? Yang pertama, tahapan yang pertama ini adalah menggali ide. Ketika kita menggali ide, yang harus kita terapkan tips-tipsnya adalah seperti tadi, kita harus mencari topik yang aktual. Aktual itu benar-benar terjadi dan banyak dibahas oleh orang-orang atau yang banyak dibahas oleh masyarakat, yang sedang banyak dibahas oleh masyarakat saat ini. Yang kedua, membuat kerangkanya. Setelah kita mencari topiknya, kita membuat kerangkanya. Saya melihat beberapa tulisan-tulisan teman-teman itu cukup panjang-panjang. Ada yang sampai 2 halaman, 2 halaman, ada yang sudah banyak sekali tulisannya. Tetapi saya melihat tulisan-tulisan itu ada sebagian yang memang gagasannya itu tidak terorganisir dengan baik. Tidak, sepertinya kalau saya melihat tidak ada outline-nya. Tidak ada arahan dari bagaimana introduction-nya, bagaimana isinya, bagaimana conclusion-nya, bagaimana kesimpulannya, seperti itu. Jadi itu terlihat bahwa tulisan teman-teman itu tidak terorganisir dengan baik, tidak teroutline, tidak jelas tahapan-tahapan dari satu paragraf ke paragraf lainnya, sehingga ide gagasan secara keseluruhan itu tidak dapat dipahami oleh pembaca. Itu adalah beberapa evaluasi dari hasil review saya terhadap beberapa tulisan teman-teman. Ini mungkin membuat saya kemarin dengan beberapa yang meminta pendapat dari saya coba memberikan masukan. Coba Anda membuat outline-nya dulu sebelum Anda menulis, agar jelas apa yang ingin Anda tulis, idenya apa saja, baru Anda tulis. Itu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di proses-proses menulis. Proses menulis itu adalah free writing, tahapan pre-writing, tahapan brainstorming, bagaimana tahapan menulis, kemudian bagaimana tahapan editing, revising, dan lain sebagainya ya. Jadi setelah kita menggali ide, mendapatkan topik, kita harus membuat outline-nya seperti apa. Ide gagasannya apa saja. Jadi outline ini berisi ide-ide gagasan utama yang akan kita tulis. Sebelum kita menulisnya juga kita harus mengumpulkan data, fakta, dan referensi. Karena kenapa? Karena ketika kita ingin menulis, kita harus banyak membaca. Ketika kita ingin menulis sesuatu, apalagi ini adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat, kita perlu data. Agar kita bisa bercerita, agar kita bisa analisis, agar kita bisa sampaikan kepada masyarakat hasil analisisnya. Kita tidak mungkin bisa menganalisis, kita tidak mungkin bisa memberikan sebuah gagasan kalau kita tidak tahu datanya apa. Kalau kita tidak tahu faktanya apa yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak memiliki referensi terkait dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan data, fakta, dan referensi terkait dengan ide atau topik yang akan kita tulis. Yang selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data, kita harus menulisnya dengan ekspresi yang bebas. Coba menulis dengan ekspresi yang bebas, maksudnya adalah tidak kaku. Tulis aja dulu. Anda sudah membuat outline, tulis setiap paragrafnya sesuai dengan outline tersebut. Ekspresikan apa yang ada di pikiran Anda setelah membaca fakta-fakta, setelah membaca data-data, setelah membaca berita-berita lainnya. Coba tuliskan dengan ekspresi yang bebas. Yang terakhir, setelah Anda menulis, diedit. Jadi tulisan ketika Anda menulis di tahapan pre-writing ini, di tahapan penulisan bebas ini, Anda silakan bebas menulis apa saja yang ada di dalam pikiran Anda. Tapi setelah itu Anda coba sunting kembali, edit kembali. Mana ide-ide gagasan yang menurut Anda perlu digantikan, mana ide-ide gagasan yang menurut Anda perlu diperbaiki.
disempurnakan lagi. Itu adalah tahapan dari proses penyuntingan. Ini ada 5 tahapan ya umumnya. Yang pertama kita menggali ide dulu, membuatkan kerangkanya apa, mengumpulkan data dan fakta dulu. Setelah kita terkumpul data fakta, outline-nya mau dirubah lagi, boleh. Setelah outline-nya jelas, data faktanya kita ketahui, kita tulis dengan cara yang dengan ekspresi yang bebas. Terakhir, kita juga perlu melakukan penyuntingan. Penyuntingan ini bisa kita baca kembali artikelnya, kemudian kita revisi, bisa juga kita meminta orang lain untuk membacanya dan memberikan masukan, review, seperti itu ya. Boleh peer review juga, agar kita mendapatkan feedback, agar kita bisa memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan dari tulisan kita. Intinya adalah tulisan itu bagus kalau memang ide yang ingin kita sampaikan itu dipahami oleh pembaca, seperti itu ya. Baik, tadi kita sudah membahas artikel ilmiah populer. Setelah kita membuat sebuah tulisan, setelah kita membuat sebuah artikel ilmiah populer, tentunya kita ingin tulisan ini diterbitkan. Ada tips-tips yang memang perlu kita ketahui, yang memang perlu kita pahami ketika kita ingin menerbitkan tulisan di media massa. Salah satunya adalah kita harus memahami karakteristik dari media massa tersebut. Jangan sampai kita misalkan membuat sebuah artikel tentang olahraga, tetapi kita masukkan ke koran yang basisnya adalah, yang karakternya adalah bisnis atau ekonomi misalkan. Itu tidak nyambung, tidak relevan, jadinya tidak diterima. Atau sebaliknya, kita misalkan kuliah di Fakultas Ekonomi, kita ingin mengangkat masalah ekonomi atau akuntansi keuangan misalkan, tapi kita masukkan di koran yang memang ide utamanya atau konten utamanya adalah sepak bola, olahraga misalkan, itu tidak relevan. Ini kemungkinan besar tidak akan diterima. Oleh karena itu kita harus memilih media-media mana yang sesuai dengan tulisan kita. Atau sebaliknya, kita pilih medianya dulu, baru kita tentukan tulisannya seperti apa. Atau boleh kita buat tulisan dulu, kita cari media massa yang sesuai dengan tulisan itu apa. Boleh juga seperti itu. Tetapi secara umum kita harus mengetahui media massa itu seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa saja. Oleh karena itu, kita akan bahas di sini jenis-jenis dari media massa. Media massa itu ada 3 jenis. Pertama adalah media cetak, elektronik, dan media internet. Media cetak contohnya adalah koran, majalah, tabloid. Media internet adalah media yang berbasis online, berbasis kepada internet ya. Saya namakan dengan online media. Kalau media elektronik itu bisa berbentuk radio, televisi. Ini lebih kepada media yang menggunakan media audiovisual. Kalau televisi audiovisual, kalau radio berarti hanya audio saja, seperti itu ya. Tapi karena kita di sini lebih menekankan pada aspek penulisan, maka yang akan kita telusuri di sini adalah media massa cetak dan media massa internet saja. Contoh media cetak. Media cetak itu ada contohnya, salah satu kita ambil misalkan koran. Ada koran nasional dan ada koran daerah. Ini juga harus kita pertimbangkan. Apakah artikel kita cocok untuk diterbitkan di koran nasional atau di koran daerah? Kalau isu-isu yang memang kita angkat itu lebih ke daerahan, itu mungkin cocok diterbitkan di koran daerah. Karena mungkin di nasional tidak menjadi current isu. Seperti itu. Ada juga memang topik-topik yang memang saat ini sedang isu di tingkat nasional misalkan. Berarti itu lebih cocok di tingkat nasional, ataupun mau diterbitkan di daerah juga mungkin bisa gitu. Tapi kalau itu memang lebih mengangkat peristiwa-peristiwa yang memang isu di daerah, mungkin itu lebih baik diterbitkan di koran daerah gitu. Jadi ini juga menjadi pertimbangan tersendiri terkait dengan jenis media massanya, apakah nasional atau daerah. Beberapa media cetak nasional, misalkan di sini ada Pikiran Rakyat, ada Kontan, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, dan Kompas. Kalau misalkan Anda mempunyai artikel yang lebih terkait dengan ekonomi dan bisnis, misalkan Kontan atau Bisnis Indonesia ini lebih tepat, lebih cocok. Kalau memang tulisan kita lebih ke analisis keuangan, misalkan analisis pasar saham, analisis investasi, itu mungkin lebih cocok di sini. Tetapi kalau misalkan terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya,
Mungkin di koran-koran yang lain, misalkan Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo, dan Media Indonesia, seperti itu ya. Jadi kita juga harus mengetahui konten utama dari koran tersebut, dari media tersebut, mana yang sesuai dengan artikel yang kita buat. Selain koran nasional, ada juga koran daerah. Koran daerah ini biasanya terbit di daerah-daerah tertentu, cakupan daerah tertentu, yang memang konten-kontennya ada beberapa yang lebih cenderung mengangkat konten-konten atau peristiwa-peristiwa, berita-berita, opini-opini yang ada di daerah tertentu, di daerah tersebut. Misalkan Anda yang ada di Bogor, ada namanya media massa namanya Radar Bogor gitu. Anda yang berasal dari Solo, misalkan ada namanya Solo Post. Anda berasal dari Priangan Timur, Ciamis, Banjar, Tasik, Garut, ada namanya Radar Tasik, Radar Garut, Radar Ciamis. Itu adalah koran-koran yang ada di Priangan Timur. Atau Anda yang berasal dari Jawa Tengah, misalkan ada Tribun Jateng. Ini adalah beberapa koran-koran yang cukup populer di daerah-daerah seperti itu. Kalau Anda merasa tulisan Anda lebih cocok diterbitkan di daerah, tidak apa-apa. Silakan masukkan ke koran yang ada di daerah Anda sendiri, seperti itu ya. Jadi saya ulangi di sini, pentingnya kita memilih atau menganalisis, menyesuaikan jenis tulisan yang kita tulis dengan media massa yang kita tuju. Bisa seperti tadi, kita tulis dulu artikelnya, baru kita cari media massa yang sesuai, atau di reverse. Kita cari dulu targetnya, misalkan kita tentukan saya ingin diterbitkan di Bisnis Indonesia misalkan. Kita cari tahu jenis tulisannya seperti apa, lalu kita buat artikelnya. Bisa juga seperti itu. Itu adalah salah satu alternatifnya. Ada juga media-media massa yang tadi berupa cetak itu, ada juga versi online ya. Saya sudah beberapa mencari linknya. Di Media Indonesia misalkan, tulisan-tulisan artikel ilmiah populernya itu diterbitkan dalam section namanya opini. Jadi kalau di Media Indonesia namanya opini. Ini adalah yang biasanya diterbitkan artikel-artikel yang berasal dari masyarakat, tulisan-tulisan yang berasal dari masyarakat, dari para akademisi, dari para pelajar, dari para mahasiswa. Ini biasanya diterbitkan di opini, berisi gagasan-gagasan pembaca terkait dengan isu yang sedang terjadi di masyarakat. Kalau di Kompas, di detik.com, dan di Republika, ini mereka menggunakan istilahnya adalah namanya kolom. Di kolom Kompas, kolom Detik, kolom Republika, mereka menggunakan nama kolom. Tapi meskipun istilahnya berbeda-beda, tetapi intinya sama. Intinya adalah gagasan penulis, opini penulis, hasil pemikiran penulis, tulisan yang mengangkat isu yang sedang terjadi di masyarakat, yang sedang hangat, yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Bisa berupa opini, bisa berupa fitur, bisa berupa bisa berupa gagasan-gagasan yang memang ingin disampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Baik teman-teman, itu materi yang bisa kita bahas hari ini di kesempatan kali ini terkait dengan penulisan di media massa. Semoga materi yang disampaikan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.